Rekan-rekan Breakthrough Generation dimanapun kalian berada, Bapak Ibu Saudara-saudara, doa saya kita dalam kondisi yang tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Saya mau memberikan sebuah rumus matematika. A ditambah B sama dengan C. Saya umpamakan A ditambah B sama dengan C. A-nya adalah kelemahan kita, B-nya kasih karunia Tuhan, C-nya kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kalau boleh saya katakan, kelemahan ditambah kasih karunia Tuhan itu sama dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saya ulang lagi ya, supaya ini menjadi rema dalam hidup kita. Kelemahan Mila ditambah kasih karunia Tuhan sama dengan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup Mila. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, di rumah coba menyatakan pernyataan iman ini seperti yang saya sampaikan. Kelemahan Mila ditambah kasih karunia Tuhan itu sama dengan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup Mila. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menyebutkan nama untuk mendeklarasikan iman kita. Saudara, ada sebuah ayat yang saya ingin sampaikan di sini adalah Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mengesah orang yang diakui sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Artinya, didikan Tuhan itu bukan menghukum, tetapi untuk membawa kita jauh lebih kuat dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Kita itu belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia pernah menderita, dia pernah difitnah, dia pernah tidak disukai, dia pernah dimusuhi, dia pernah dicemooh, dan dia pernah disiksa sampai mati. Jadi proses kehidupan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, dan kehidupan Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh keteladanan yang 100%. Makanya saya berkata tadi, didikan Tuhan itu bukan menghukum, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan serupa dengan Kristus. Yesus dididik keras oleh Bapaknya, bukan untuk dihukum, tetapi membawa Yesus kuat menjalani visinya. Visi siapa? Visi Bapa dalam diri Tuhan Yesus, yaitu apa? Sumber yang menyelamatkan banyak orang. Contoh yang berikutnya adalah sebuah tokoh Alkitab, Paulus. Didikan Tuhan dalam hidup Paulus itu adalah satu, ada duri di dalam dagingnya dan dipenjara dan dianiaya. Pelajarannya apa, Bapak Ibu Saudara? Belajar bersandar pada kasih Tuhan, bukan kekuatan Paulus sendiri. Paulus tahu Tuhan itu lebih besar dari segala didikan penderitaan yang dia alami. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna. Jadi Tuhan memberikan duri dalam hidup Paulus supaya apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan dipakai Tuhan supaya kita bergantung penuh kepada Dia. Nah, nilai-nilai apa yang dapat kita lakukan dalam kita
boleh merasakan didikan Tuhan itu menyempurnakan visinya Tuhan dalam hidup kita. Paulus minta dalam doanya, saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam dagingnya itu durinya disingkirkan. Saya coba ulang lagi, duri dalam dagingnya disingkirkan. Tetapi Tuhan itu menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, rekan-rekan remaja dimanapun kita berada saat ini. Tuhan punya kekuatan waktu kita lemah. Nah, dari sini berarti ada nilai-nilai yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Akui bahwa kita enggak punya kekuatan apapun juga. Musa berkata dalam Kejadian 3 ayat 11, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Tuhan pakai Musa membelah Laut Merah. Jadi jangan kita pura-pura kuat menghadapi setiap tantangan hidup kita. Tapi kita tahu lewat kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu yang kedua, taat walau tidak mengerti. Taat walau tidak masuk akal. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara bisa dibuka di dalam Ayub pasal 1 ayat ke-21. Walaupun secara manusia jasmani kita tidak bisa menghadapi masalah itu, kita tidak bisa menghancurkan masalah itu, kita tidak bisa pulih dari masalah itu. Tetapi walau kita tidak melihat, walau kita merasa itu tidak masuk akal, saat Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan sesuatu. Yang ketiga, tekun dalam doa dan firman. Kita nggak bisa hanya tekun dalam doa. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena firman itulah yang akan menuntun kita, meneguhkan kita, membawa kita kepada sebuah pemahaman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang tidak terlihat tetapi akan terlihat tadi. Yang keempat, berserah dan percaya penuh. Untuk kita berserah dengan percaya penuh berarti kita harus mengakui kita punya kelemahan. Bahkan banyak kelemahan yang kita alami. Kelemahan itu tidak membuat kita gagal. Tetapi kelemahan itu memberikan kesempatan untuk Tuhan bisa menyatakan dirinya. Nah, kalau kita bisa berserah dan penuh percaya, berarti yang poin yang kelima, hidup kita akan bersukacita dan selalu bersyukur. Paulus Silas memuji Tuhan dalam penjara. Gempa terjadi dan mereka dibebaskan. Kisah Rasul 16 ayat 25. Jadi segala sesuatu yang kita tanggung, kita harus akui Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap kita punya banyak kelemahan. Kelemahan itu tidak membuat kita jatuh. Tetapi kelemahan itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Dan akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Inilah arti didikan Tuhan. Sebagai kesimpulan saya, kelemahan ditambah kasih karunia akan melahirkan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Itulah proses didikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini sangat bersyukur dengan kesempatan kami diajarkan kembali bahwa kelemahan kami ditambahkan kasih karunia Tuhan akan mendatangkan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Itulah proses didikan yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Didikan Tuhan itu bukan menghajar kami, tetapi membentuk karakter kami untuk melihat segala sesuatu yang mustahil menjadi bagian hidup kami yang sempurna. Disitulah kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Siapapun kami Tuhan yang saat ini menyaksikan siaran video ini, apapun yang sedang mereka hadapi, keterlukaan, kegagalan, merasa dirinya sangat lemah, tidak berdaya apapun juga.
Saat ini sadarkan kami Tuhan, bahwa kelemahan kami ditambah kasih karunia Tuhan itu akan mendatangkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dimanapun mereka berada saat ini, aku menumpangkan tangan kepada mereka. Berkat kasih sayang Roh Kudus membawa mereka mengalami perjumpaan demi perjumpaan secara pribadi. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi jemaat Tuhan yang lebih dari seorang pemenang, dan mereka boleh menyadari keberhargaan hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.